pasti mulia hingga akhiratnya, pasti mulia hingga akhiratnya. Ayo amalkan banyak zikirnya, juga sambungkan rahimahnya. Amalan sudah juga niatnya, ya walinya jangan dilupa, ya walinya jangan dilupa. Kalau sempurna sampai akhirnya, tidak tersasar rodan surganya, disanjung Allah surga tempatnya. Untuk jasanya juga kafannya, untuk jasanya juga kafannya. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi asa hirwaraji, al-fatayati ratal alamin, ya urunayal juhud diwakaramin, ya urunayal juhud diwakaramin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Inilah rahmat kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja marilah kita sama-sama untuk menyimak tausiah yang akan disampaikan oleh para sahabat kita, dilanjut dengan zikir dan salawat. Pada sebelumnya marilah kita sama-sama mendoakan para sahabat kita beserta iman kita juga seluruh besar beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada sahabat kita. Segala yang terjadi beliau semakin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan soleh dan solehah. Semoga Allah memberkatan umurnya, Allah memberkatan keluarganya, Allah memberkatan rezekinya. Wabil khusus semoga Allah Subhanahu wa taala memberkatan keimanan beliau sehingga kita segera mengharapkan kemuliaan karena keimanan beliau akan senantiasa mengalir kepada kita sekalian selaku murid-murid. Ibadah Allah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rijal Al-Ghani. Assalamualaikum ya Nisa.
Assalamualaikum ya Sayyidi. Assalamualaikum Sayyidina wa Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma fa'alaina fuduhal 'arifina bika bil hikmah وَافتَحْ عَلَيْنَا مِنْ لَدُنْكَ عِلْمًا كَمَا فَتَحْتَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسين عبد القبول والقصيد ربنا تقبلنا وبين قومنا بالحق وأنت خير الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Sayyidil lisani wa hadi qalbi fi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi yasir wa la tu'asir wa tamin bil khairi ya karim. Raditu billahi rabba wa bil islam wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maqsudi wa ridha wa madlubi. Antini mahabbataka wa ma'rifataka. Jamaah pengajian khusus Zikir At-Taqoh dan Salawat Maria yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Allah masih memfasilitasi kita dengan segala ilmunya, dengan kudratnya, dengan iradatnya, dengan hayatnya. Karena kita ini secara hakikat adalah tidak ada. Kita ada yang diadakan. Karena adanya yang diadakan berarti segalanya difasilitasi oleh Allah. Adanya karena adanya Allah. Wujud kita karena wujudnya Allah. Kita hanyalah bayangan dicermin dari Allah, Zat wajibul wujud. Dan adapun kita punya kudrat iradat karena difasilitasi dengan kudrat iradatnya, difasilitasi dengan ilmunya, difasilitasi dengan seluruh aspeknya, sehingga kita adalah tidak ada. Maka yang diharapkan oleh Allah adalah amaliyah yang datang dari Allah sendiri. Karena kita tidak ada, maka orang-orang yang sudah sampai kepada martabat itu akan diundang oleh Allah dengan bahasa yang indah, dengan penuh kelembutan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itulah undangan mesra dari Zat Rabbul Izzati kepada kita. Maka malam hari ini kita akan kembali belajar menghilangkan diri, mengembalikan amanah Allah kepada Allah dengan cara berzikir. Karena Allah az-zikr, Allah itulah zikir, zikir itulah Allah.
innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalat li dzikri. Allah disebut salah satu asamanya az-zikri. Maka nanti dalam mengamalkan zikir adalah biarkan dia yang menggunakan diri kita untuk berzikir. Biarkan zikir yang membawa kepadanya, kepada az-zikr. Biarkan, leburkan, maka kosongkan diri kita. Karena pada dasarnya manusia ini adalah merupakan tajalli min tajalliyatillah, tajalli yang sempurna dari wujudnya Allah. Maka kalau hari ini begitu ibu bapak gelisah, tidak bahagia, banyak masalah karena sedang keluar, banyak yang dalam keluar, dia merasa wujud, dia merasa ada. Pada saat bapak merasa ada, maka timbullah masalah itu. Sebetulnya masalah itu adalah tidak ada, karena bapak dan ibunya tidak ada, seharusnya adalah tidak ada. Oleh karena itulah, kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan dia, maka tajallikan pada kemuliaan dia dengan kita belajar membersihkan qalbu kita yang menunjukkan adanya kita, karena kekotoran adalah qalbu kita. Orang yang sakit jasmani, dia tidak akan merasakan nikmat untuk makan. Dia sakit tubuhnya, lidahnya tidak bisa menikmati rasa dengan sempurna. Tapi sehebat-hebatnya orang sakit jasmani, tidak ada masalah. Paling yang merugi adalah lidah, tidak bisa menikmati rasanya masakan dan makanan. Tapi pada saat sakit rohani, maka ruh ibu tidak akan, ruh bapak tidak akan merasakan kenikmatan. Kenikmatan menarik nafas, kenikmatan dalam sholat. Kenapa sholat dan zikir tidak lezat? Karena ruhnya sedang sakit. Ruh itu adalah yang mulia dari diri kita. Yang sakit adalah jiwanya. Jadi tidak, dalam alam dunia pun kalau jasmani yang sakit ada rumah sakit dohir, ada dokter. Kalau mata ada dokter mata, kalau telinga ada dokter telinga, kalau saraf ada dokter saraf. Ya, selama masa pengobatan dikasih makanan apa tidak enak dari semua. Demikian pula pada saat ruh mati, sholat tidak enak, zikir tidak enak, hati gelisah dari semua. Oleh karena itulah, sebelum kita melaksanakan zikir, Abah ingin membangkitkan 88% potensi hebat manusia yang tertidur. Karena yang kalian gunakan hari ini hanyalah 12%. Bagaimana mungkin Bapak hidup di alam dunia yang penuh dengan persoalan ini dengan 12%? Maka inilah yang 88% dalam keadaan tertidur. Maka malam hari ini sebelum kita mulai berzikir, Abah nanti setelah proses tadi penyembuhan tadi semua adalah dengan cara apa? Nanti Bapak dan Ibu tidak usah bicara.
Gak usah gunakan mulut, karena mulut adalah tempat berbohong. Biarkan yang bicara adalah hati nurani. Cukup dengan menundukkan kepala, melihat ke dada, latifatul akhfa. Wilayah baginda Nabi adalah disinilah titik antara dua, susu kanan, susu kiri di tengah-tengah. Itulah yang disebutkan dengan wilayah dada yang merupakan tempat qalbunya manusia, merupakan tempat istana Allah. Qalbul mu'min baitullah, inilah rumah Allah yang sesungguhnya. Kenapa dalam Al-Quran Allah berfirman bahwa innama ya'muru masajidallah. Allah tidak berfirman innama yu'ammiru masajidallah. Itulah kenapa yang masjid sesungguhnya, yang Baitullah sesungguhnya, bukan Ka'bah yang di Mekah. Itu adalah hanya Ka'bah syariat, hanya untuk menyamakan arah kepada kita. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Tetapi Baitullah yang sesungguhnya ada pada setiap diri manusia, adalah qalbunya. Maka tempat bicara dengan Allah adalah di sini. Dan tempat wukuf adalah di qalbu. Tempat tawaf adalah di qalbu. Tempat sa'i adalah di qalbu. Tempat jumrah adalah di qalbu. Inilah yang harus dihidupkan. Kalau tidak dihidupkan, Allah berfirman dalam Al-Quran, 90% manusia. Karena kalau Allah bilang kasyiro itu 90%. Walaqad darabna li jahannama kasyira minal jinni wal insi. Bahwa begitu banyak, kata Allah, Allah memberitakan dengan fi'il madhi, begitu banyak manusia akan masuk neraka jahanam kasyira minal jinni wal insi. Karena persoalannya adalah lahum qulubun la yafqahuna biha. Karena qalbu yang ada dalam hatinya adalah terkunci, mati. Allah hanya memandang qalbumu. Dalam satu ayat Allah berfirman, innallaha la yanduru ila ajza, tidak melihat jasadmu, tidak melihat wujudmu, tapi Allah hanya melihat adalah fi qulubikum. Maka manusia itu akan dipandang hatinya. Tadi inilah perlunya kita adalah berzikir at-taqwa dan sholawat nariyah untuk membersihkan istana Allah tadi, masjid yang sesungguhnya. Itulah kenapa Allah berfirman innama ya'muru masajidallah, bukan innama yu'ammiru masajidallah. Allah menggunakan innama, seolah-olah Allah telah membatasi hanya itulah satu-satunya masjid. Innama, kata innama didahulukan untuk menetapkan. Ya'muru masajidallah, menggunakan ya'muru, masdarnya adalah imarah, bukan yu'ammiru, masdarnya adalah takmir. Tapi sekarang manusia dalam dunia malah mengagungkan masjid-masjidnya.
Maka diciptakanlah oleh dia takmir masjid. Padahal Allah dalam Al-Quran tidak pernah berfirman yu'amiru. Yang Allah berfirman innama ya'mur. Berarti yang dimaksud Allah adalah masjid dalam qalbumu. Karena kalau masjid yang yu'amiru, kau sholat di masjid itu, keluar dari masjid, kau kembali kafir. Tapi kalau masjid yang ya'muru, yang kau bawa kemanapun pergi, kemana-mana kau senantiasa bersamanya, bersama dengan rumah sucinya, bertawaf kepadanya, bersa'i kepadanya, dimanapun kau berada, selalu bersamanya. Itulah yang harus disucikan. Maka tidak ada dalil yang mengagungkan masjid-masjid kalian. Yang dimaksudkan Allah adalah innama ya'muru, adalah masjid Allah yang ada pada hatimu. Makanya kenapa masdarnya imarah, bukan masdarnya bukan takmir. Walaupun kau punya masjid besar, kau cat setiap waktu, kau pel setiap waktu, selama yu'amiru, ya'muru, masjid di dalam qalbumu adalah kotor. Di dalam masjid pun kau berbuat maksiat dengan hatimu. Itulah kenapa Tuan Abdul Qadir menuliskan dalam kitab Al-Fathur Rabbani wal Faidur Rahman, orang yang memberi makan seorang yang lapar lebih hebat daripada membangun 1000 masjid. Apalagi cuma bangun masjid satu pun udah ribut. Dan 1000 masjid pun kau bangun, selama hatimu masjid Allah, Baitullah, tidak kau urus, maka masjid itu adalah hanya tempat berantem. Maka di mana-mana masjid DKM tempat berantem. Karena memang Allah tidak berkata innama yu'amiru, tetapi Allah berkata innama ya'mur masjid Allah. Orang yang sholat di masjid itu tapi belum menemukan masjid di sini, Allah berfirman, wa ma kana sholatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyatan fadhukul adaba bima kuntum takfurun. Sesungguhnya sholat mereka di masjid dia itu adalah hanya siulan dan tepuk tangan. Karena masjid yang ada pada hatinya adalah mati. Inilah yang harus Bapak pahami. Ya. Hidupkan masjid. Maka Allah berfirman, walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Akibat masjid ini tidak dihidupkan, walaupun kau ibadah di masjid yang ada bangunnya itu, kata Allah, walahum a'yunun la yubsiruna biha, tetap buta mata hatinya. Walahum adanun la yasma'una biha, tetap tuli mata hatinya. Kata Allah, ulaika kal an'am, sesungguhnya mereka itu adalah binatang. Karena dia sholat di masjid itu hanya berpikir tentang, ingat kata Jalaluddin Rumi, dunia ini hanya kandang dan kitalah manusia binatang-binatangnya. Maka walaupun dia sholat di masjid itu, kalau dia hatinya belum hidup, yang dipikirkannya adalah makanan untuk di kandang. Inilah perlunya menghidupkan qalbu. Karena qalbu itulah merupakan istana Allah. Benar qalbunya, benar yang lainnya.
Itulah baginda Nabi bersabda, dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau dia itu baik, baiklah seluruhnya. Kalau dia itu buruk, buruklah seluruhnya. Itulah juga Allah berfirman tadi, wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan Allah telah mengilhamkan kepada si nafs, kepada si jiwa, fa'alhamaha fujuraha, adalah mengilhamkan keburukan, dan wa taqwaha adalah ketakwaan. Tergantung, kata Allah, qad aflaha man zakkaha. Allah menggunakan litahqiq, Allah menggunakan memastikan, udah pasti untungnya orang yang menghidupkan hatinya, orang yang membersihkan rumahku. Wa qad khaba man dassaha, dan sudah pasti ruginya. Maka orang yang hanya sholat di masjid itu tapi hatinya busuk, nggak dihidupkan, itulah Allah kenapa berfirman, innama ya'muru masajidallah. Nggak usah bikin takmir masjid, karena nggak ada kata, bukan yu'amiru. Dar manusia sekarang ngaramaikan masjid, bukan itu yang harus diramaikan sesungguhnya, karena tidak akan bisa ramai itu kalau di sininya belum disucikan. Maka Allah ingatkan, wa makana sholatuhum, dan sesungguhnya sholat mereka itu tadi indal baiti, di masjidnya itu adalah hanya sebatas siulan tadi. Indal baiti illa muka'aw wa tasdiyatan, hanyalah siulan dan tepuk tangan. Nah, itulah maka kenapa kita setiap bulan belajar berzikir lebih banyak, bersolawat lebih banyak, dengan kosongkan daripada niat-niat yang lain. Percayakan pada Allah. Allah tahu apa yang Bapak butuhkan, Allah tahu apa yang Bapak inginkan, Allah tahu yang Bapak sukai, Allah tahu masalah Bapak. Nggak usah lagi disebut-sebut. Kurang beradab kepada Allah yang Maha mengetahui setiap helaan nafas kalian. Tapi kosongkan, beradablah. Abah suka mengumpamakan tubuh kita ini adalah angkot. Allah ngasih angkot pada kita. Kata Allah, hei manusia, gunakan angkotku olehmu. Gunakan untukmu, cari omprengan, cari duit untukmu. Angkotnya punyaku, rodanya punyaku, lampunya punyaku, seolah-olah matanya, penglihatanmu punyaku, pendengaranmu adalah punyaku, pengetahuanmu punyaku, gerakmu punyaku, wujudmu karena wujudku. Maka pada satu gerakan engkau dalam sholat, dalam zikir, ya jangan macam-macam, minta ini, minta itu lagi. Gak etika. Biasakan kita belajar dewasa pada Allah. Mau minta dunia, Allah pemilik dunia. Itulah kenapa kata Abah, jangan minta yang selain Allah. Karena kalau kau bersama Allah, udah pasti kau bersama surganya dan bebas dari nerakanya. Kalau kau bersama Allah, maka dunia ini akan sujud kepadamu. Yang mau harta akan dapat harta, yang mau jodoh akan dapat jodoh. Itulah dijelaskan oleh Syaikhullah dalam kitab zikirnya. Tak usah dalam berzikir kau minta apa-apa, Allah Maha Tahu. Maka dikatakan, siapa yang mencari cahaya pada saat zikir akan datang cahaya. Siapa yang minta jodoh dalam zikir tanpa usah minta, dia akan dapat jodoh yang baik. Siapa yang minta dunia tanpa minta, dia akan mendapatkan dunia. Syaratnya jangan minta. Permintaan itu hanya kepada orang-orang awam,
yang masih ragu dengan janji Allah. Belajarlah dewasa. Wong wujud kita wujud Dia, melihat karena basar Dia, mendengar karena sama Dia. Kita tidak bisa mendengar. Kita itu hanya diizinkan mendengar. Kita tidak bisa kalam mutakaliman. Kita ini hanya diizinkan ngomong. Tapi celaka kalau kolbu yang kotor. Mata menjadi maksiat, telinga maksiat, hidung maksiat, mulut maksiat. Akhirnya kemaluan pun akan maksiat, tubuhmu maksiat. Karena inilah jenderalnya. Maka kenapa iblis itu tidak merusak belakang telinga? Nggak ada bisikan iblis ke dalam telinga, nggak ada dalilnya. Iblis hanya akan datang yuwaswisu fi sudurinnas. Ke dalam dadamu saja dia akan berbisik. Kenapa ke dalam dada? Dadamu itu dalam sodrunmu ada kolbun, kata Nabi. Itulah karena ada kolbu, maka dia bisik kepada dadamu. Ke dalam dadamu ada kolbumu, dalam kolbumu ada fuadmu, dalam fuadmu terus ke dalam ada lub, ada sagof, ada lub, ada sir. Inilah dada. Maka Allah selalu ingatkan dalam Al-Quran, alam nasrah laka sadra. Tadi. Maka kalau doa Rabbi srohli sadri, maka mari kita hidupkan. Bapak pejamkan, nanti di penghujungnya Abah akan ijajahkan. Sekarang tundukkan saja kepala, karena Abah ingin bicara dengan ruh kalian, bukan dengan jasad kalian. Percuma Abah bicara dengan jasad kalian. Dinasihatin kayak apapun jasad kalian itu tidak ada gunanya. Tapi adalah yang akan pulang pada Allah itu adalah ruh kalian. Tundukkan kepalanya dari semua. Lihatlah, heningkan pikiran dari semua. Ya. Kosongkan pikiran semua. Nggak usah bicara, ikutin Abah hanya dengan hati kalian. Kan hati kalian adalah hidup. Biar yang bicara adalah kejujuran. Biarlah tadi semua. Ya. Tarik nafas dari hidung, dalam. Buang dulu nafas Allah dari semua. Ya. Tarik nafas dari semua. Buang dari mulut Allah. Setelah itu dengarkan ucapan Abah. Abah akan mengundang nafsu yang mutmainnah dari diri kalian. Ucapkanlah dalam hati kalian basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah syahadat dengan hati. Syahadat adalah menyaksikan zat kepada sifat. Pada saat kau katakan asyhadu an la ilaha illallah, itu adalah ucapan sifat. Ucapan sifat berarti ucapan adalah ruhmu, dijawab oleh sirmu, oleh rahasiamu, oleh Allah. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Katakan dengan hatimu syahadat, ikutin Abah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Dengarkan ya Muhammad Ma'inah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, tadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Katakan dalam hati, la taraktana ya ilahana. Dalam hati kalian, la taraktana ya ilahana. Jangan biarkan kami melangkah sendiri ya Allah. La taraktana ya ilahana. La taraktana ya ilahana. Jangankan tinggalkan kami berjalan sendiri ya Allah, karena kami butuh Engkau ya Allah. La taraktana ya ilahana. Katakanlah sholawat dengan penuh kelembutan dengan hati. Ingatlah kita kepada junjungan alam baginda Rasulullah SAW yang ada di Madinah. Beliau tidak hidup, beliau tidak wafat, beliau hidup bersama kita, setiap saat bersama kita. Katakan dengan hatimu, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ingatlah, secara hakikatnya baginda Nabi adalah tubuh kita sendiri. Menyayangi tubuhmu, menyayangi Rasulullah. Katakan kepada Rasulullah yang agung, isfalana ya Rasulullah. Dengan hatimu katakan kau rindu pada Rasulullah. Isfalana ya Rasulullah. Isfalana ya Rasulullah. Sampaikan kami ya Rasulullah. Isfalana ya Rasulullah. Isfalana ya Rasulullah. Sampaikan kami ya Rasulullah. Katakanlah istighfar dalam hati. Kita banyak berbuat dosa. Astaghfirullahaladzim. 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 Ampuni semua kesalahan kami ya Allah. Ampuni salah dan hilaf kami ya Allah. La ilaha illa anta. Katakan dalam hati, la ilaha illa anta, kepada ruhmu sendiri. Subhanaka, kepada ruhmu sendiri. Inni kuntu minal zalimin. Sesungguhnya tubuhku lah yang berbuat zalim. La ilaha illa anta. Subhanaka adalah hatimu. Ucapkanlah alhamdulillahirabbil alamin pada tubuh. Lihat kesempurnaan tubuh. Mana yang lebih indah, tubuh kalian dengan tubuh anjing. Betapa indahnya Allah simpan dua alismu. Pejamkan matamu tapi bayangkan wajahmu sendiri.
Bayangkan kesempurnaan tubuhmu sendiri. Bayangkan jarimu itu kalau seandainya tidak dibagi 5 harta begitu. Betapa sempurna Allah telah menciptakan kita. Katakan dalam hati, alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah atas tubuh yang sempurna ini ya Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Katakan lagi astagfirullahaladzim. Tubuh yang indah tadi banyak dibuat dosa, melihat banyak salah, mendengar banyak salah, berkata banyak salah. Ampuni kami ya Allah. Astagfirullahaladzim. Aku berdosa dengan penglihatanmu. Aku hianat dengan samamu. Aku hianat dengan kalammu. Aku hianat dengan ilmumu. Bahkan aku hianat dengan wujudmu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Katakanlah alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Katakan dengan hati, saat ini aku sadar ya Allah. Saat ini aku sadar ya Allah. Ternyata begitu banyak anugerah yang Kau berikan pada kami. Mata kami, telinga kami, mulut kami, hidung kami, tubuh kami, hati kami. Dan maafkan jika selama ini tidak memaksimalkan anugerah yang sudah Engkau berikan saat ini. Saat ini aku sadar bahwa Engkau telah ciptakan aku begitu istimewa, ya Allah. Hari ini aku sadar bahwa ternyata ada kekuatan di dalam diriku, dalam hatiku dengan kekuatanmu yang terabaikan olehku. Ada cinta di dalam diriku, ada kekuatan di dalam diriku, ada keistimewaan di dalam diriku, ada keberlimpahan di dalam diriku, ada kesabaran dalam diriku, ada harapan dalam diriku padamu ya Allah. Ada diri yang baik dalam diriku ya Allah. Aku ini baik ya Allah, dan ini semua anugerah Engkau. Tarik nafasku, kemudian keluarkan. Tarik nafas ke hidung, buang nafas dari mulut dalam hati. Allah sambil buang. Allah. Nggak usah pakai nafas dalam hati saja. Allah. 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 Aku memaafkan diriku. Aku mencintai diriku. Aku memaklumi dan aku memahami diriku. Wahai diriku, bangunlah, sadarlah bahwa aku adalah makhluk istimewa. Aku tidak pantas lagi mengeluh karena aku punya Allah yang hebat. Masalahku tidak kecil karena aku punya Allah yang hebat. Ada baik, ada magnet pada diriku. Aku terprogram dengan kata-kata baik. Kemudian mulailah aku berdamai dengan diriku dalam kondisi yang kuhadapi. Aku berdamai dengan prinsipku di masa lalu. Aku memilih layak menjadi orang kaya ya Allah. Berikan kemampuan aku menjadi orang kaya. Aku pantas menerima anugerah ilmu-Mu, duniamu dan akhirat, karena aku adalah layak. Aku memilih layak dicintai dan mencintai.
layak menerima rizki, dan tubuhku menjadi magnet dari dunia ini. Terima kasih ya Allah. Terima kasih atas perbuatan yang kau limpahkan pada diriku. Katakan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bukalah pada kalian sekalian. Abah ingin menjajarkan beberapa hal pada kalian. Mumpung hatinya sedang dibuka. Ini diamalkan. Yang pertama adalah amalan dalam setiap helaan nafas kau katakan. Karena isi dunia ini adalah Nur Muhammad. Dirimu adalah Nur Muhammad. Maka jangan kau mati sebagai siapapun diri kalian. Kembalikan kepada Nur Muhammad. Ya. Karena kata Allah, kullu syai'in halikun illa wajhullah. Segala sesuatu adalah rusak kecuali adalah wajah Allah. Kitalah wajah Allah, itu Nur Muhammad pada diri kita. Maka dengarkan Abah, setiap kami sholat, tarik nafas, sebutkan dalam hati, asyhadu anni Ahmad Ainul Haq. Asyhadu anni Ahmad Ainul Haq. Tapi dalam nafas, sekali nafas 5 kali menyebutkan asyhadu anni, aku bersaksi sesungguhnya diriku adalah Ahmad Ainul Haq. Setelah 5 kali lepaskan nafas, katakan annal haq. Asyhadu anni Ainul Haq. Ya. Maka inilah amalia dahsyat yang lebih hebat dari 1000 kali khatam Al-Quran setiap hari. Ya. Tarik nafas setiap habis sholat, katakan asyhadu anni Ahmad Ainul Haq dalam nafas. Ini ijazah yang pertama. Ijazah yang kedua adalah yang harus kalian pahami adalah karena ada makhluk lain di sekitar kita, ataupun kalian untuk mengobati orang atau siapapun yang mudah kerasukan. Ada satu nama Allah yang agung, ya. Ada satu nama malaikat, nama nabi yang ditakuti oleh seluruh jin. Segala penyakit itu pembawanya jin. Segala penyakit yang dibuat manusia, apakah itu santet, guna-guna, pembawanya adalah jin. Maka biasakan setelah sholawat tadi, setelah kita bacakan tadi, adalah membaca sholawat kepada baginda Nabi. Nanti yang adanya rekamannya silakan catat dari semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Abdul Jabbar wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Abdul Jabbar wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Abdul Jabbar wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dibaca setiap sholat dengan hati 7 kali untuk melindungi kalian dari makhluk-makhluk kegelapan. Atau kalian ada orang yang sedang salah kesurupan, sebutkan barusan tepat di dalam bukunya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Abdul Jabbar wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nah ini ya nanti apa banyak bisa dijajarkan banyak hal, tapi mungkin saat ini adalah cukup. Ini aja 2 yang paling utama sebelum setiap kalian melakukan apapun, karena hakikat diri kita adalah Ahmad. Makanya dalam Al-Quran ruh baginda Nabi itu bernama Ahmad.
Pada saat tubuhnya lahir barulah Muhammad. Maka kita asyhadu anni Ahmad Ainul Haq. Maka katakan sebelum melakukan kegiatan apapun, Bismillahi nuri nurullah nur Rabbi bihaqqi nur Muhammad. Bismillahi nuri nurullah nur Rabbi bihaqqi nur Muhammad. Maka sekalikan 3 ijazah azan tubuh Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, yang untuk tadi Bismillahirrahmanirrahim, nurullah, ya, kalian yang mau pergi kemana, mau makan apa, minum apa, setiap melakukan amal, mau buka toko, menutup toko, karena hakikat kita adalah Nur Muhammad. Nurullah, Nur Rabbi bihaqqi Nur Muhammad. Insya Allah. Karena kalau kalian mati sebagai Asep, sebagai Ujang, sebagai Mamat, tidak. Karena Allah hanya akan menerima kekasihnya adalah Muhammad. Dan Allah hanya selalu bersama dengan kekasihnya, yaitu Muhammad. Karena dunia ini pun karena Muhammad. Itulah kenapa kita akan berzikir. Adalah sekarang melaksanakan zikir at-taqwa, melaksanakan zikir la ilaha illallah, dilanjutkan dengan sholawat adalah nariyah. Karena kata Allah, qad aflaha man zakkaha, sudah pasti untungnya orang yang membersihkan hatinya, dan sudah pasti wa qad khaba man dassaha, sudah pasti ruginya orang yang mengotor hatinya. Kosongkan dari niat-niat yang selain Allah. Hasbi Rabbi Jalallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Yang masuk Bismillahirrahmanirrahim, nurullah bihaqi Nur Rabbi bihaqi Nur Muhammad, itulah yang boleh hanya ada karena dialah Nur Muhammad. Dan ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama aja. Asyhadu anni Ahmad Ainul Haq, sama. Karena dia halikun illa wajhullah, maka kalian tidak akan hancur tubuhnya, utuh jasadnya, utuh kapannya. Bahkan insya Allah kembali pada Allah bersama Allah dan kekasihnya. Ya, amal yang dahsyat yang luar biasa, semua lebih hebat daripada tahajud sebagian tahun yang tidak mengenal pada Muhammad. Tadi, ya, marilah kita laksanakan zikir dan utama ini. Bismillah. Ya.